Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pertemuan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang hakikatul ibadah, tentang hakikat ibadah. Kenapa kita harus beribadah? Ya, di kesempatan yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka pada hakikatnya karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya memang keberadaan kita sebagai manusia ini tidak lain dan tidak bukan misi utama, tujuan utama dari keberadaan kita. Kenapa Allah ciptakan kita? Karena untuk kita menunjukkan bahwa kita ini adalah sebagai hamba Allah. Ya. Untuk menunjukkan bahwa kita ini punya Tuhan, kita ini bukanlah makhluk yang liar yang tidak ada pawangnya atau tidak ada pemiliknya. Kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dan Allah lah yang memiliki kita. Maka bukti bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka diwujudkan dengan kita beribadah. Ya, kita wujudnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang kemudian tidak mau beribadah kepada Allah. Ya. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, seolah-olah dirinya adalah makhluk yang tidak ada pemiliknya. Kalau makhluk yang tidak ada pemiliknya, maka dampaknya apa? Dampaknya adalah ia akan menjadi makhluk yang liar. Seperti hewan contohnya, hewan tidak ada pemiliknya, ia akan menjadi liar. Ya kan? Manusia seperti demikian, berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan dirinya bahwa ia adalah Rabbun Nas. Apa tuh Rabbun Nas? Rabbun Nas adalah pemilik manusia, Tuhan manusia yang memiliki manusia, yang merawat manusia. Jadi kita ini bukan makhluk yang kemudian liar gitu. Nah, bagi orang-orang yang kemudian ia tidak mau beribadah kepada Allah, maka ia menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk yang tanpa pemilik. Ya, makhluk yang tanpa pemilik. Nah, ini yang kemudian bertentangan dengan jiwanya, bahwa jiwa manusia itu Allah ciptakan dalam fitrahnya, manusia itu adalah makhluk yang dimiliki oleh yang menciptakan. Maka beda antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang beribadah, maka gerak-geriknya, perilakunya adalah gerak-gerik, perilaku, perbuatan yang terukur dan terarah. Ya. Mengikuti keinginan dari zat yang memerintahkan, meninggalkan hal-hal yang memang diperintahkan untuk ditinggalkan oleh zat yang memilikinya. Tapi berbeda contohnya dengan orang yang memang lepas kontrol, ya. Orang yang liar, orang yang lepas kontrol, orang yang tak beribadah, maka perilakunya adalah perilaku yang liar, perilaku yang lepas kontrol, perilaku yang kemudian jauh daripada norma-norma.
maka kita bisa melihat perbedaan yang sangat menyolok antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah adalah orang yang beribadah relatif. Ya, saya katakan relatif. Ya, kalau ibadahnya benar, maka jaminannya adalah dia adalah orang yang tertata hidupnya. Tapi ada juga yang beribadah tapi ibadahnya kurang baik, ya, beribadahnya kurang benar, maka perilakunya yang mirip-mirip seperti orang yang tak beribadah. Tapi orang yang tidak beribadah, jiwanya liar, perilakunya tanpa kontrol, karena ia menganggap bahwa tidak ada yang bisa mengekang dirinya. Nah, oleh karenanya saya ingin menegaskan di sini bahwa tabiat manusia pada dasarnya adalah ia berhamba, menjadi hamba. Itu tabiat dasarnya. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sholat? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita membayar zakat, berpuasa, haji, ya. Ini adalah bentuk-bentuk ibadah pokok. Meskipun di sana ada banyak ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Qur'an, seperti berzikir, ya kan? Seperti iktikaf, seperti berdoa, dan masih banyak lain bentuk-bentuk ibadah-ibadah yang sifatnya adalah sunnah, seperti umroh, seperti sedekah, ya kan? Tapi ada ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita ini. Kenapa? Karena itu memang Allah mengetahui itu adalah kebutuhan dari manusia. Jadi kalau manusia tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh yang menciptakannya, maka betul-betul ia menjadi makhluk yang liar. Nah, kemudian kita ingin sedikit menekankan tentang makna bebas. Ya, secara bahasa dan secara psikologis, bahwa manusia inginnya merdeka. Ya, manusia inginnya merdeka. Dia tidak mau terikat. Itu tabiatnya. Nah, bagaimana menggabungkan antara merdeka dengan ibadah? Jadi, orang yang kemudian memaknai bahwa dirinya adalah orang yang merdeka dengan tanpa beribadah, meninggalkan perintah Allah, ya, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Ketika ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Kamu kenapa nggak puasa? Kamu kenapa nggak bayar zakat? Kamu kenapa sih nggak ibadah? Oh, kita hidup sekali ini harus merdeka dong. Ya, kita harus merdeka. Pertanyaannya, apakah benar-benar orang ini merdeka? Apakah orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, orang yang tidak haji, orang yang tidak bayar zakat, benarkah dia adalah orang yang merdeka? Tidak. Ya. Orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah dan mengatakan bahwa dirinya adalah orang bebas dari ikatan, bebas dari perintah, bebas dari larangan. Pada hakikatnya ia telah menghambakan dirinya kepada syaitan. Itulah. Ya. Ia katakan ia adalah makhluk yang bebas dari perintah Allah, bebas dari larangan Allah. Tapi ia bukannya kemudian betul-betul bebas. Ya. Makna kebebasan ini kemudian menjadi tercerabut. Karena apa? Karena ada makhluk yang namanya iblis, ada makhluk yang namanya syaitan, ada di dalam diri manusia yang namanya hawa nafsu. Alih-alih ia keluar menjadi merdeka dari beribadah kepada Allah, maka ia pada saat itulah kemudian menjadi budak dan menjadi hamba dari hawa nafsu. Ya? Menjadi hamba dan menjadi budak dari setan. Semua bisikan-bisikan setan adalah kejahatan. Diikuti semua. Apakah ini kemudian tidak berarti bahwa ia menjadi hamba setan? Ya kan? Dibisiki berzina, ia berzina. Dibisiki memakan harta orang lain, ia memakan harta orang lain. Dibisiki untuk kemudian ia tidak mau berbagi, ia tidak mau berbagi. Dibisiki untuk kemudian sombong, ia semua perintah-perintah setan diikuti. Apakah kemudian ia akan mengatakan bahwa ia adalah orang bebas? Tidak. Orang yang jauh dari agama, orang yang tidak mengenal perintah Allah, orang yang
tidak mengenal larangan-larangan Allah, tidak kemudian otomatis ia merdeka. Ya. Tetapi ia bahkan menjadi budak pengikut dari siapa? Dari setan itu sendiri. Gitulah. Dari setan itu sendiri. Setan membisiki, silakanlah pacaran, berdekat-dekatan dengan perempuan, ya, menonton video-video porno, gambar-gambar yang asusila dan lain sebagainya. Apakah ini manifestasi dari kebebasan? Tidak. Ini adalah manifestasi dari perbudakan. Semua keinginan setan terpenuhi. Itulah. Jadi ini yang harus kita dudukkan masalahnya. Jadi memang manusia ini kalau tidak menjadi hamba Allah, dia akan menjadi hamba setan. Tidak ada manusia yang kemudian ia mengatakan dirinya bebas. Tidak ada. Karena tabiat manusia, ia diciptakan oleh Allah dalam kondisi ia membutuhkan sesuatu kepada zat yang lebih utama, yang lebih tinggi, yang lebih agung. Itu kebutuhan dasar manusia. Ya kan? Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi sekali lagi saya katakan, kebutuhan dasar manusia bahwa ia memerlukan adanya kekuatan zat yang maha agung yang kemudian ia secara fitrah perlu menyembahnya. Itu fitrahnya, bawaannya. Ya. Itu sudah menjadi bawaan. Bahwa bawaan manusia itu adalah menghamba. Tidak ada manusia kemudian berdiri sendiri kokoh dan kemudian ia tidak akan menghamba kepada sesuatu. Tidak. Orang yang tidak menghamba kepada Allah, ia pasti akan menghamba kepada setan. Taruhlah sekarang agamanya Muslim, agamanya Islam. Oke? Ia tinggalkan ibadah, ia tinggalkan sholat, ia tinggalkan puasa, ia tinggalkan lain sebagainya. Tapi ketika ia mempunyai hajat, kemana ia pergi? Ketika ia punya hajatan, agar tidak hujan, ia pergi ke pawang hujan. Ya kan? Ini menghamba kepada setan. Ketika ia punya hajat, ia pergi ke dukun. Ketika ada salah satu dari karib kerabatnya, orangnya dicintainya sakit, ia pergi kepada orang pintar. Ini adalah manifestasi dari wujud kebutuhan manusia kepada zat yang maha agung. Rupanya ini tidak disalurkan kepada Allah. Maka salurannya kemana? Kepada setan, itu pasti. Maka omong kosong saya katakan. Orang yang kemudian mengatakan bahwa dirinya bebas dari perintah Allah, bebas dari larangan Allah, kemudian mengatakan bahwa dirinya merdeka. Tidak. Ia hanya berpindah saja. Dari menghamba kepada Allah, berpindah kepada menghamba kepada setan. Nah, oleh karenanya rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu topik tentang hakikat beribadah. Ya, izinkan saya untuk share screen. Oke. Nah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan berbicara tentang tadi udah jelas ya bahwa tabiat manusia tak bisa tidak di dalam dirinya ia pasti harus menjadi hamba. Kalau ia tak mau berhamba kepada Allah, sudah pasti ia berhamba kepada selain Allah. Itu pasti, itu tabiat manusia. Kan sudah saya ceritakan di pembahasan yang lalu bahwa bukti bahwa fitrah manusia perlu berhamba itu dimanapun peradaban, kapanpun peradaban itu, selalu ada yang namanya tempat-tempat ibadah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tabiat manusia itu menghamba gitu loh. Jadi kalau sekarang tidak mau menghamba kepada Allah, ya menghamba kepada selain Allah. Adalah. Kepada siapa? Kepada syaitan. Ya. Kepada jin. Kepada zat yang ia anggap sebagai zat yang berkuasa.
terhadap alam semesta ini, zat yang berkuasa untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ia berdoa, ia meminta untuk dikabulkan. Kalau tidak kepada Allah, pasti kepada selain Allah. Ya. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan berbicara tentang motivasi ibadah. Yang saya akan sampaikan dulu ya. Di sini orang akan atau manusia ya bisa beribadah dan benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi atau ada dua syarat. Yang pertama nih ya, sumber yang mendorong pelaksanaan ibadah itu, kenapa orang itu bisa beribadah kepada Allah? Yang pertama, ia merasakan banyaknya nikmat Allah, ya. Ia merasakan banyaknya nikmat Allah. Yang kedua, ia merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua faktor ini yang mendorong orang bisa beribadah dengan baik. Ya. Kalau ia merasakan banyaknya nikmat Allah, itulah yang mendorong, ya Allah, banyak kali nikmat-Mu. Ya, maka inilah yang kemudian mendorong aku malu kalau tak beribadah kepada Allah. Ya. Atau perasaan lain, apa rasanya? Keagungan Allah, ya Allah, betapa hebat dan mulianya Engkau. Ya, alam semesta Engkau ciptakan, betapa agungnya, betapa hebatnya Engkau, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Perasaan mengagungkan Allah inilah yang menjadi salah satu pendorong orang bisa beribadah kepada Allah. Jadi semakin besar dorongan itu, maka semakin rajin ibadahnya. Semakin besar, semakin merasakan banyaknya nikmat Allah, semakin ia akan mendorong untuk seseorang beribadah kepada Allah. Tapi semakin ia tidak merasakan nikmat Allah, ya, ia tidak merasakan nikmat Allah. Nikmat Allah banyak, tapi ia tak merasakan. Ia diberi kesehatan, tapi ia tak merasakan bahwa kesehatan itu Allah berikan. Ya dia nggak ada sesuatu yang mendorong ia untuk beribadah. Ngapain beribadah? Wong ini udah dari sononya kok Pak. Dia memang sehat begini, udah dari sononya Pak. Tidak merasakan keagungan Allah sama sekali. Bagaimana seseorang akan? Maka inilah yang kemudian ketika rasa banyaknya nikmat Allah dalam kehidupan ini hilang, rasa keagungan Allah dalam kehidupan hilang, maka orang tidak beribadah kepada Allah. Ya kan? Kita lihat contohnya, atau kita lihat di dalam diri kita. Kenapa kadang kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mau sholat. Karena memang salah satu dari dua hal ini hilang gitu. Ya, kita lanjut. Nah, di sini rekan-rekan yang dirahmati Allah, ya. Yang pertama, kenapa orang bisa beribadah? Karena ia bersyukur. Coba ingat ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul ini adalah seorang hamba yang memang sudah diampuni dosanya oleh Allah. Sudah dijamin itu. Kapanpun berbuat dosa, itu sudah dijamin tuh dosanya udah diampuni oleh Allah. Tapi meskipun demikian, apa yang menjadikan Rasul itu selalu qiyamul lail, selalu tahajud di waktu malam. Sehingga inilah yang kemudian mendorong istrinya, namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Rasul. Ya, ini Rasul ini selalu ibadah gitu, selalu qiyamul lail, selalu tahajud waktu malam sampai kakinya pun bengkak-bengkak. Heran Sayyidah Aisyah ini, ya Rasul, engkau kan orang yang sudah dijamin diampuni dosanya. Nah, kita tentu orang yang banyak dosa. Ini Rasul sudah dijamin dia melakukan kesalahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kenapa ibadah engkau seperti ini wahai Rasul? Seperti engkau banyak kali dosa. Ya. Seperti banyak kali dosa. Itulah. Enggak. Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah patut bagiku ya, menjadi hamba yang bersyukur? Ya, tidakkah patut bagiku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi orang semakin bersyukur, merasakan banyaknya nikmat Allah, ia malu kalau tidak ibadah kepada Allah. Itu aja intinya. Ya. Diberi kesehatan, orang kena COVID, dia sehat, orang nggak bisa melihat, dia bisa melihat, orang nggak bisa mendengar, dia bisa mendengar, orang tak bisa jalan, ia bisa jalan, orang tak bisa ngomong, ia bisa ngomong, ya kan? Orang tak bisa makan, ia bisa makan. Nikmat-nikmat seperti ini tak dirasakan. Bagaimana seseorang bisa beribadah kepada
kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kita lihat Qarun. Ya mungkin rekan-rekan pernah mendengar kisah tentang Qarun. Qarun ini orang yang paling kaya. Ya, di dalam Quran disebutkan bahwa kunci-kunci gudangnya pun tak bisa diangkat oleh beberapa laki-laki yang kokoh. Saking banyaknya. Tapi ketika kemudian diminta untuk sedekahlah sedikit uang tuh. Sedekahlah. Pelit kali. Apa kata Qarun? Bagaimana aku mau memberikan kepada mereka itu? Ini harta-harta saya. Ente semua tahu enggak? Harta-harta ini aku dapat dari kehebatan saya, kepiawaian saya. Kalian ini mana bisa berdagang? Kalian ini mana bisa? Bagaimana saya akan memberikan kepada kalian yang bodoh-bodoh ini? Ini harta yang saya dapat ini dari hebat saya nih. Tengok kalian. Kalian tak dapat karena kalian tak pandai. Kami piawai. Maka tak layak saya kasih ini kepada kalian ini. Ya, karena kalian ini memang tak pandai cari duit. Kira-kira begitulah perkataan Qarun. La haula wala quwwata illa billah. Ia tak merasa bahwa harta yang sangat banyak ini itu adalah nikmat yang Allah berikan. Maka apa yang terjadi? Nikmat Allah, Allah cerabut, Allah benamkan ia. Adalah. Ia dan keluarganya berserta semua hartanya, ia benamkan semuanya. Dimakan oleh tanah. Ya kan? Dimakan oleh tanah. Maka itulah yang kemudian sampai sekarang itu disebut seperti harta karun. Ya, itu sebagai istilah saja bahwa betapa banyaknya harta si Qarun ini yang ia tak merasakan nikmat Allah gitu loh. Boleh jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah ini, Allah cerabut nikmat itu. Coba Fir'aun contohnya. Fir'aun cuma demikian. Alih-alih ia kemudian bersyukur kepada Allah tentang nikmat yang Allah berikan, kerajaan, kemakmuran, malah dirinya mengaku dirinya Tuhan. Ya. Apa nggak kebangetan ya orang? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah cerabut nikmatnya. Allah berikan ia kepada, dimakan oleh laut. Ya, laut merah itu. Kenapa? Karena memang orang ini tidak mengakui. Alih-alih dia mengakui nikmat Allah, tapi dia malah mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Ya kan? Ini memang manusia tak tahu diuntung. Ya. Bangsa Quraisy pun demikian disebutkan di dalam Al-Qur'an ayat 39 surat 39 ayat 49. Sama dengan Qarun. Sehingga mereka semuanya apa? Ini semuanya karena tidak merasa ada nikmat Allah, ya mereka tak mau beribadah. Ngapa? Semuanya ia merasakan didapat sendiri kok. Sama dengan kita, kawan. Kenapa contohnya ada rekan-rekan yang kemudian tidak mau sholat? Karena ia tak merasa bahwa ibadah, bahwa rezeki yang Allah berikan ini adalah merupakan sebuah anugerah. Betul. Ya. Seolah-olah itu datang sendiri. Tidak merasakan bahwa itu adalah milik Allah. Jadi semakin bersyukur, semakin malu kalau tak beribadah. Nah, ini berkali-kali diingatkan di dalam Al-Quran tuh. Ya, di dalam surat Ar-Rahman contohnya. Berapa kali? 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan itu? Ya kan? Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Jadi, suatu saat Rasulullah SAW membaca surat Ar-Rahman. Kemudian beliau bersabda, aku mendengar jawaban jin kepada Tuhannya lebih baik dari kalian. Apa itu ya Rasul? Apa jawaban jin ketika mendengar fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban? Ini kan pertanyaan Allah. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Rupanya jin itu jin yang muslim ya. Kalau jin ini kan ada yang muslim ya, ada yang kafir. Ada yang mengikuti agama Allah, ada yang ingkar terhadap agama Allah. Ada yang baik, ada yang buruk biasa. Seperti manusia. Ya. Jin dan manusia ini dua makhluk yang Allah perintahkan untuk beribadah. Nah,
Apa jawaban jin disampaikan? Ya, ditanya oleh sahabat, apa itu wahai Rasul? Setiap mendengar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya, dijawab oleh jin apa? La bi syai'in min ni'mati rabbina nukadzib. Tidak ada satupun dari nikmat Tuhan kami yang kami dustakan. Ini jawaban dari jin muslimnya. Nah, ini pula yang harus kita jawab ketika kita mendengar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka bagaimana? La bi syai'in min ni'mati rabbina nukadzib. Atau dalam bahasa kita, tidak ada satupun dari nikmat Allah yang kami dustakan. Ya Allah. Yang kedua, yang kedua yang menjadikan seseorang beribadah kepada Allah. Ini keagungan Allah. Tentang keagungan Allah dapat kita lihat contohnya dari berbagai macam ciptaannya. Ya, kita melihat. Makanya kalau kita melihat hal-hal yang agung ya, kita adalah subhanallah, maha suci Allah dari berbagai macam kekurangan. Kita lihat. Makanya kalau di dalam Al-Quran ya rekan-rekan yang dirahmati, kalau kita baca Al-Quran, kita diperintahkan untuk merenung. Coba diam sejenak. Pikirkan coba, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba tengok itu. Unta itu bagaimana diciptakan? Bagaimana unta itu bisa lama sekali ia tak minum? Coba bayangkan. Allah ciptakan unik. Ini sekarang mana ada hewan yang bisa tidak minum selama 1 bulan? Nah, ada. Ada hewan ya, diciptakan oleh Allah, ia bisa tidak minum sangat lama sekali. Kenapa? Karena Allah menciptakan di dalam unta itu kemampuan untuk menyimpan air. Jadi ada tampung air di dalam bagian tubuhnya yang kemudian itulah yang kemudian ia bawa ketika menapaki padang pasir yang kemudian ia minum. Gitu loh. Kebutuhan airnya terpenuhi dari situ. Dahsyat sekali. Ya. Ini yang kemudian afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat tuh? Unta itu diciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Langit, coba lihat. Kita tengok langit ini. Kenapa? Ada bebintangan dan lain sebagainya. Tidakkah kita kemudian merasakan betapa agungnya Allah? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung-gunung itu bagaimana itu kok bisa ada tanah menggunduk, batu menggunduk seperti itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi ini dibentangkan. Jadi dalam Al-Quran itu Allah sering kali dan banyak sekali dalam ayat Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk merenung. Berhenti sejenak coba. Berhenti sejenak. Nah, rekan-rekan, kalau ada rasa-rasa keagungan Allah seperti itu, ya, maka inilah yang kemudian mendorong manusia untuk beribadah. Ini menikmati atau mensyukuri nikmat Allah tidak, berhenti sejenak, coba tengoklah tangan ini ya, tangan ya Allah, apa yang ada dalam tubuh kita, subhanallah. Ya. Kita lihat tangan betapa sempurnanya Allah menciptakan. Ada telapak tangan yang bisa merasa, ada kuku, ya, kuku di ujung jari-jari ini. Anda bisa bayangkan kalau tidak ada kukunya, ya, tidak ada kuku. Gimana coba? Anda mau garuk-garuk tak bisa, tidak punya kekuatan ya untuk melakukan sesuatu. Nah, ini saya. Nah, ini baru kuku saja nih. Kita lihat kuku lagi. Bagaimana kuku ini seperti tulang kok bisa tumbuh? Dari mana nih lahirnya ini? Ya. Kok bisa? Kok bisa memanjang ya? Kita lihat lagi gigi. Kenapa gigi ini tidak bisa memanjang? Kalau ada gigi memanjang tentu ada pangkas gigi, tapi nggak ada. Tapi kenapa rambut memanjang, gigi nggak memanjang? Ada rambut memanjang, tapi rambut alis kenapa nggak memanjang? Coba, siapa yang mengatur ini? Gitu. Apakah ini kita tidak dapatkan keagungan Allah? Nah, jadi itu rekan-rekan. Jadi dahsyat sekali. Jadi kalau kita berhenti sejenak aja, ya, akan menemukan betapa agungnya Allah. Tapi kalau dua hal itu, nikmat Allah tak terasa, keagungan Allah tak terasa, coba apa yang menjadikan kita akan beribadah kepada Allah?
Itu yang dikatakan oleh Allah, mata hatinya buta, tak bisa melihat keagungan Allah. Ya. Ya. Coba kita lihat sekarang. Ya. Ketika ada seorang sahabat sholat tanpa apa namanya, habis sholat pergi apa semua dan sebagainya. Kok nggak doa? Ya. Maka Rasul mengingatkan, ya doalah kalau habis sholat itu doa. Kan ente punya hajat kan, minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Makanya di sini kita sebutkan, ya, hakikat daripada ibadah itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah ibadah itu adalah puncak kita menghinakan diri, puncak kita mencintai, puncak kita tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga keadaan inilah yang mesti ada saat kita beribadah kepada Allah. Maka kalau kita contohnya kita beribadah sholat ya, sholat asal sholat saja, ya kadang kita pun seperti demikian. Sholat asal sholat saja. Kenapa sholat? Ya ini kewajiban. Ya, udah bagus itu udah bagus. Tapi masih ada kurang. Ya. Tapi kalau kita sholat contohnya ya Allah, kita ruku, sujud, merasakan hina betul kita di hadapan Allah ini. Ya, dibarengin dengan sholat kita karena cinta kepada Allah. Dibarengi dengan perasaan puncak ketundukan kita kepada Allah, maka ibadah kita akan menjadi sempurna. Kita akan bahas satu persatu. Contohnya adalah puncak penghinaan diri. Ghayatul tadzallul. Nah, ini kita lihat contoh. Sujud adalah tanda penghinaan diri yang paling nyata. Ya. Maka kita dilarang untuk ruku dan sujud kepada selain Allah. Ya. Kenapa demikian? Ya masa kita makhluk yang mulia sujud kepada selain Allah? Ya. Sujud kepada batu, kepada kuburan, pohon angker, jin, bintang, matahari, malaikat. Allah ciptakan semua alam semuanya untuk manusia. Manusia inilah makhluk yang hebat, yang Allah muliakan. Rupanya kita pula yang tunduk, nyembah jin, nyembah batu, nyembah kayu, ya, nyembah bintang, nyembah matahari, entah apa-apa yang disembah. Itu kan menghinakan diri kita. Dan bahkan kepada semua sesama manusia pun kita tak boleh terlalu tunduk, terlalu apa namanya, seperti apa namanya. Ya biasa saja, kita menghormati manusia biasa. Jangan sampai penghormatan kita kepada manusia seolah-olah bahwa apapun yang dilakukan oleh seperti Tuhan. Ya. Oh ya, diminumlah apa namanya itu cucian kakinya, dan ini kan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan oleh manusia. Masa seperti kita menyembah manusia seperti itu? Kalau kita menghormati manusia biasa aja, ya. Biasa aja kita menghormati. Kita menghormati orang tua, kita cium tangannya, kita menghormati guru-guru kita hormati. Tapi jangan seperti kita menghamba betul, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini doa ruku dan sujud. Ya. Nah, yang kedua apa? Puncak kecintaan, ya. Jadi ini yang kemudian perlu kita bangun di dalam diri kita, rekan-rekan. Ya. Jadi kita beribadah kepada Allah perlu ada puncak kecintaan. Jadi kita sholat ketika itu beribadah, ya Allah, aku cinta kepadamu ya Allah, aku penuhi ini semuanya karenamu ya Allah. Ya. Ibadah yang dilakukan dengan penuh cinta akan terasa indah dan nikmat. Makanya kadang-kadang kita kadang iri dengan orang yang dia sholat bisa sambil nangis, baca Quran bisa sambil nangis, ya Allah nikmatnya hidup itu. Ya. Nah, sampai dengan kalau seseorang sudah merasakan nikmat ibadah itu, maka ia bukan sholat itu menjadi beban, bukan. Tapi sholat itu menjadi sesuatu yang dirindukan gitu. Ini contoh ya. Rasulullah SAW mengatakan, kum ya Bilal arihna fa'arihna bisholat. Kum, bangkit kamu ya Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat. Tenangkan kami dengan sholat. Jadi kalau orang-orang yang menikmati sholat itu bukan merasakan beban ya. Apa yang ia rasakan? Yang ia rasakan ya Allah, sholat ini menjadi sesuatu yang dirindukan dalam kehidupan. Ya, kan menjadi yang membebani. Nah, ini yang perlu kita introspeksi. Kenapa kita berat sholat? Ya, karena kadang kecintaan kita sama Allah tidak ketemu tuh gitu. Kita bilang cinta sama Allah tapi apa namanya buktinya tidak ada. Ya kan?
Jadi kalau kita sholat, kita ibadah, dibangun di atas cinta kepada Allah, maka ibadah itu akan menjadi sesuatu yang dirindukan. Kita contoh nih, ini ada contoh ya. Orang dia pengagum burung merpati. Di, di, di terik matahari, dia bermain burung merpati. Yang kemudian ia kasih sweet, ia kembali, apa semuanya ia kembali dan lain sebagainya. Senang dia. Dia tak terasa kepanasan. Di tengah terik matahari, ia tak terasa. Kenapa? Karena ia sangat senang dengan bermain merpati. Dia tak terasa panasnya itu. Coba sekarang kita tidak ada sesuatu yang menyenangkan, yang kemudian kita berada di terik matahari, ya langsung kita lari cari tempat berteduh. Ya, itu contohnya ya. Nah, yang ketiga adalah puncak ketundukan. Jadi semakin kapan orang bisa semakin tunduk kepada Allah? Ketika ada ilmu di dalam diri, ada iman di dalam diri, maka akan muncul ketundukan. Ilmu tak ada, iman tak ada, bagaimana kita mau tunduk? Tak mungkin lah, ya kan? Maka semakin tinggi ilmunya, semakin kuat imannya, maka akan melahirkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini dia, bahwa Ibnu Taimiyah, seorang ulama dalam Islam itu, dia mengatakan bahwa ibadah itu adalah cinta dan tunduk. Jadi kalau kita ibadah tidak ada perasaan cinta dan tidak ada perasaan tunduk, maka cinta apa namanya ya, coba kita lihat kenapa kita kadang agak malas sholat. Cinta kita tidak ada, kita merasa tunduk pun tak ada ya. Jadi bagi orang-orang yang memang merasa cinta, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, coba Anda sekarang nih, kalau ada orang senang dengan seseorang, apapun dilakukan, tak ada yang namanya pahit, tidak ada yang namanya berat, tidak ada yang namanya tantang, tidak ada. Semuanya nikmat dilakukan. Kenapa? Karena ia melakukan dibangun di atas cinta, senang. Itu dia. Ini yang ya, ini nasihat untuk saya dan untuk rekan-rekan semuanya. Ya. Dan juga untuk menyempurnakan ibadah kita, kita perlu membarengi ibadah kita dengan yang namanya harap dan cemas. Ya. Perasaan harap. Harap apa? Harap, ya Allah, semoga Engkau berikan pahala ya Allah. Cemas, ya Allah, diterima enggak ya? Jadi harus digabung tuh. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu cemas, tapi gabungan itu. Harap-harap cemas, itu sempurna. Ya, harap-harap cemas. Nah, kemudian ini beberapa cara untuk berdoa. Ketika kita berdoa pun harus dibarengi dengan dua harapan. Dua hal. Harap, cemas. Berharap, ya Allah, semoga Kau kabulkan. Cemas, ya Allah, nanti nggak dikabulkan sama kamu. Tapi ada juga orang berdoa, beribadah, cemas saja. Nggak ada harapan. Nah, ini juga salah. Ada yang harapan, pede banget. Kalau ini udah pasti diterima. Salah juga. Khaufan wa tama'a. Ya. Nah, di sini ada tiga hal yang menjadi termasuk ikatan tauhid: khauf, roja, dan mahabbah. Bertambahnya cemas dari banyaknya dosa agar dapat melihat ancaman siksaan Allah. Bertambahnya harap dengan melakukan kebaikan agar dapat melihat janji pahala. Dan bertambahnya cinta dengan banyak zikir agar dapat melihat syukur. Orang yang cemas tidak berhenti berlari. Orang yang berharap tidak berhenti menuntut. Dan orang pecinta tidak berhenti mengingat kekasih. Maka khauf adalah api yang mencerahkan, roja adalah cahaya menerangi, dan mahabbah adalah cahayanya cahaya. Ini dahsyat. Nah, ini beberapa contoh ya perilaku Umar bin Khattab mengeluh ya, dan kemudian lalu beliau masuk kepada Rasul. Rasul mengatakan, bagaimana perasaan wahai Umar? Umar jawab, aku berharap dan cemas. Bersabda Nabi, tidak berkumpul harap dan cemas, melainkan Allah akan memberi apa yang diharap dan memberi keamanan apa yang dicemaskan. Nah, ini dua hal harus terpenuhi. Kita ketika sholat apa semua, ketika berdoa harus dua hal. Kita berharap, jangan sampai kita, ya Allah, kita berdoa, tapi kita nggak yakin bahwa Allah akan mengijabah. Mana bisa? Atau wah ini pasti dikabulkan sama Allah.
Ini nggak mungkin nggak dikabulkan. Kan enggak juga, harus bergabung dua. Kalau bergabung dua ini, inilah rahasia Allah akan mengabulkan keinginan-keinginan hamba. Ya, berharap dan cemas. Dan Uqbah ibn Nafi pun demikian, ya, pada saat Afrika semuanya sudah ditaklukkan, maka yang dikhawatirkan oleh beliau, ya Allah, ini amalku diterima nggak ya olehmu ya Allah, ya, amalku diterima nggak ya. Nah, itu. Nah, jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Eh, ini apa namanya? Setelah ini kita akan mendiskusikan materi kita, dan